Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu bedanya hairstyling dan haircut. Nah, seperti ini teman-teman. Hairstyling itu adalah menata rambut. Jadi kalau menata rambut itu belum tentu kita mesti memotong rambutnya. Berbeda kalau kita motong rambut, ya pasti rambutnya kita potong dan akan berkurang, mulai rambutnya berkurang sampai volumenya itu berkurang banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Itu perbedaan paling basic antara menata rambut atau hairstyling dan haircut atau potong rambut. Oke, sekarang saya akan mencontohkan seperti apa sih haircut itu. Nah, jadi ini enggak saya potong beneran, cuma wilayahnya seperti apa. Jadi kalau haircut itu di sini teman-teman. Biasanya kan kalau kita potong seperti ini, kita buat pola. Nah, kita potong seperti ini. Nah, kita potong sampai sini. Itu yang namanya haircut. Kemudian kita kadang juga menggunakan gunting. Kita menggunakan gunting sasa atau bisa juga menggunakan gunting penipis. Oke. Gunting atau gunting biasa seperti ini. Nah, kemudian rambut kita potong. Nah, ini juga masuk ke wilayahnya haircut. Ini adalah haircut. Nah, kita potong seperti ini adalah wilayahnya haircut. Jadi model-model haircut itu macam-macamnya. Ada yang modelnya dibuat fade, ada yang dipotongnya dibuat pendek, dibuat sedang, itu namanya haircut. Dan wilayahnya haircut seperti itu. Dan model-model haircut itu misalnya fade ada yang low fade, ada yang middle fade, ada yang high fade. Itu masuk ke tipe gradasi potong rambut. Itu masuk model-modelnya. Kemudian fade sendiri ada yang skin fade, ada yang zero fade. Nah, skin fade seperti apa? Skin fade itu kalau kita potongannya itu sampai benar-benar kulitnya itu tampak, kemudian nggak kelihatan rambutnya, kemudian naik ke atas itu transisi gradasinya itu terlihat halus. Jadi dari kulit ke atas itu enggak ada lem yang masih tampak. Kalau zero fade kita masih menggunakan clipper. Kalau zero fade kita masih menggunakan clipper, 0 clipper minimal. Jadi misalnya saya menggunakan clipper ini, jadi cuma pakai 0 clipper seperti ini, dan lem ini kadang masih tampak, jadi masih ada tumbuh-tumbuh rambut sedikit. Nah, itu yang namanya zero fade. Nah, itu wilayahnya haircut, gitu ya. Jadi haircut seperti itu. Kemudian ada lagi taper fade. Nah, taper fade ya hampir sama dengan fade lah. Nah, biasanya kalau taper fade itu di sini. Nah, bagian ini ditampakkan, bagian belakang. Nah, ini taper fade. Tapi bagian sini kita buat memudar. Nah, seperti itu. Oke, itu wilayahnya haircut. Ada lagi yang wilayah haircut, misalnya kita potong bagian sampingnya tipis. Nah, itu tipis. Mas, potong seperti apa? Sampingnya sedang tipis, misalnya gitu. Tipis. Nah, itu wilayahnya haircut. Jadi kita potong tipis, itu wilayahnya haircut. Nah, kemudian kalau ada lagi, ini berbeda lagi dengan hairstyling. Misalnya ada customer kita tanya, Mas, ini model seperti apa? Kayak gitu. Oh, saya minta Mas, pompadour misalnya gitu. Nah, pompadour ini wilayahnya sudah masuk ke hairstyling. Kenapa? Karena cara motong sampingnya maupun atasnya, cara motongnya tetap sama, cuma penataannya yang berbeda, kayak gitu. Jadi misalnya kalau pompadour itu kita buat ngembang. Ada lagi masuk ke hairstyling, yaitu kita buat model spike. Jadi kan spike itu kriterianya mungkin rambutnya kita buat jigrat berdiri. Nah, padahal rambutnya seperti ini, kayak gitu. Kemudian kita buat mohawk. Kemudian kita buat belah tengah Mandarin, atau yang sekarang kan tublok misalnya, atau dibuat styling dibuat styling seipat misalnya. Nah, itu masuk ke wilayahnya hairstyling. Oke, saya akan mencontohkan satu persatu dari beberapa model hairstyling. Iya, coba bisa. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, ini modelnya, ini rambutnya ini seperti ini. Ini akan saya tata rambutnya sesuai dengan model-modelnya. Jadi pada intinya antara model satu dengan model yang lain itu cuma membedakan cuma di penataan rambutnya.
masalah haircutnya mau tipis pendeknya itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Sudut pandangnya antara customer dan kita kadang beda. Tapi wilayah haircut yaitu mau potong pendek atau tipis. Tapi wilayahnya hairstyling, nah rambut sudah dipotong seperti ini, mau ditata zigzag, diseret ke samping atau dibuat ngembang, nah itu adalah wilayah haircut. Nah ini saya mau ngasih contoh, ini rambut seperti ini kita sisir Mandarin misalnya. Nah kita sisir Mandarin atau shade part. Nah tinggal kita seperti ini, rasain. Nah ini. Dan rambut ini kalau rambutnya ini susah ditata, kita bisa bantu dengan apa namanya hair dryer agar mudah ditata. Nah ini sudah kita basahi. Nah ini kemudian kita tata, misalnya kita belah samping seperti ini. Nah oke, bisa ke samping kiri. Nah ini. Nah ini. Atau bisa disisir ke samping kanan. Nah misalnya kayak gini. Nah ini masuk ke hair styling. Ya. Nah ini masuk ke hair styling, paham ya? Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi, misalnya kita buat spike. Nah kalau kita buat spike, ini tinggal kita buat zigzag. Nah cuma untuk spike ini butuh rambut yang agak pendek supaya rambut bisa benar-benar zigzag. Tapi pada intinya, nah ini kita buat seperti ini. Nah kita buat zigzag tapi rata. Nanti kita masuk ke hairstyling spike yang agak tinggi ya. Nah seperti ini. Oke, nah ini karena pakai air ini bisa kita bantu pakai gerakan pomade. Nah, jadi kalau hairstyling biasanya kita modelnya seperti apa bebas, tapi tinggal kita tata menggunakan produk bisa. Ya. Ini contoh hairstyling. Jadi tanpa memotong rambut pun bisa untuk hairstyling, berbeda dengan berbeda dengan motong rambut. Nah, dan yang mau merubah model satu dengan yang lainnya adalah di penataan rambutnya. Oke. Nah ini saya ulang ya, tadi kita udah buat model apa tadi? Belah samping ya, atau shade part atau Mandarin. Nah ini bisa dikatakan shade part kayak gini. Ini model shade part. Kenapa shade part? Ini ditata belah samping. Nah ini seperti ini. Ini shade part. Kemudian bisa dirubah lagi menjadi model spike. Spike tinggal kita buat berdiri. Nah ini buat zigzag semuanya. Ini cuma ini bagian atas harus dibuat pendek untuk model spike. Nah ini. Terus kalau rambutnya tidak cerah, ini kita sisir ke depan, kita buat jambul seperti ini. Ini masuk model weave. Nah, jadi satu model bisa dibuat beberapa model. Satu model haircut. Jadi sudah dipotong semuanya, tanpa dipotong pun ini masih bisa kita tata menjadi model beberapa model. Kemudian model model Mandarin atau model Mohawk misalnya. Nah, tinggal kita tata jika berdiri lancip. Nah ini udah masuk ke model Mohawk.
Meskipun basic model mohawk itu bagian belakang dibuat lancip. Oke teman-teman, jadi itu ya perbedaan antara haircut dan hairstyling. Cukup sederhana seperti itu, teman-teman harus paham bahwa itu aja sih yang membedakan kayak gitu. Jadi jangan disalahpahami kalau haircut itu hairstyling atau hairstyling haircut, jadi lain beda-beda. Kadang nama-nama model itu yang menentukan namanya itu memang dari bentuk-bentuk rambutnya, tapi ada juga yang karena haircutnya itu berarti cuma alias samping, misalnya undercut atau yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dipahami dan bisa dipelajari lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.